Itu ada mau bikin pernak-pernik untuk Natal guys. Jadi kita mau lihat jalan yang di aksi Mystical Street yang ada terjadi pengaboman gimana sih sekarang. Oke guys, biasanya tuh ya di sekitaran sini tuh ada tempat duduknya. Udah gitu kayak dikasih bunga-bungaan kayak gitu guys. Jadi kalau kayak orang yang capek habis jalan, mereka akan duduk di sekitaran sini tuh. Tapi semenjak yang ada kejadian ya tragedi bom itu ya, bom bunuh itu, nggak bom bunuh sih, serangan bom yang jelasnya. Jadi kursi-kursi yang di sekitaran sini tuh dicabut semua sampai ke ujung sana. Semua tuh udah nggak ada kursi-kursinya lagi semenjak kejadian guys. Jadi ya kayak ginilah seperti yang kalian lihat, kosong jadinya. Padahal sebenarnya bagus banget sih kursi itu diletakin di situ ya, supaya kalau orang capek jalan kan bisa duduk ya kayak aku gitu, bisa nyantai. Tapi ya gara-gara si pelaku tuh brengsek ya kan, akhirnya dicabut lah tempat duduknya tuh semuanya. Tuh sebenarnya guys, kita jalan ke sebelah kiri sini. Nah, ini biasanya di sepanjang jalan ini tuh ada gitu loh tempat duduknya kayak gitu. Nanti aku tunjukin contohnya seperti apa sebelumnya sama sebelumnya sekarang ini. Yang jelasnya setelah kejadian tuh tetap layak, masih rame sih kayak muncul kayak gini sekarang. Cuman untuk klub-klubnya tuh pas malam minggu ya aku pernah lihat tuh pada tutup semua karena mereka takut gitu kan, kemungkinan entah mereka dibom di dalam kayak gitu, karena sebelumnya pernah kejadian kayak gitu sih guys. Jadi ya mereka tuh lebih jaga-jaga. Terus kalau ditanya warga sekitar ya tentu aja sih mereka masih pada takut ya kan, damai. Terus guys, kalau ditanya efeknya apa, ya jujur bagi yang buka usaha di sekitaran sini seperti kafe, klub atau restoran, mereka sebagian ada yang nggak buka, apalagi kalau pas malam minggu sama hari minggu ya mereka tuh takut berbuka, apalagi klubnya, karena ya mereka takutkan ya itu tadi seperti yang aku bilang. Udah gitu di perhotelan juga itu berpengaruh ya, karena teman bisnis suamiku juga dia buka hotel di sini dan dia punya spa kayak gitu. Itu ya tamu-tamunya tuh memang berpengaruh gitu loh. Banyak yang kayak turis itu mengurangi tuh datang ke sini, karena biasanya kalau memang kayak ramai turis tuh pasti spa itu juga akan ramai. Itu berpengaruh banget bagi mereka yang punya usaha perhotelan dan juga spa ya. Walaupun seperti yang kalian lihat ini masih ramai orang, tapi ini nggak seperti sebelumnya ya, yang jelasnya guys, lenggang gitu loh. Kalau sebelumnya tuh kita mau jalan aja susah. Nah itu aku udah nggak tahu kenapa ya, kalau setiap kali mau nyampe di tempat kejadian tuh kayak kakiku tuh gemetar gitu, antara aku tuh memang masih takut atau gimana ya. Itu kayak masih ada perasaan sedih gitu ya. Ini dari depannya guys, itu yang ada tulisan mango tuh di tiang itu. Nah biasa tuh di sini tuh ada ya, di sini tuh ada tempat-tempat duduknya sebelumnya. Pokoknya di samping kiri dan kanannya tuh ada tempat duduk biasanya. Tapi sekarang semenjak kejadian tersebut itu udah dicabut. Dan aku tuh paling suka belanja ke sini guys, Mango ini, karena bajunya juga lumayan bagus sih. Nah kalau rumahku tuh ke belakang sana, di belakang aja lah, jalan kaki itu sekitar 5 menit doang. Jadi ya memang kedengaran waktu kejadian itu, karena pas juga aku memang mau keluar rumah dan mau ke tempat ini gitu loh. Oke guys, kita nyambung lagi karena tadi aku lupa kalau aku tuh potong sis ternyata. Capek juga pegang pakai tangan ya kan. Jadi guys, kalau untuk motifnya ya sampai sekarang sih kita belum tahu, tapi kalau menurut orang-orang lokal ya biasanya kalau pas mau pemilu kayak gitu, nah itu selalu ada kejadian kayak gini katanya. Aku nggak tahu ya benar apa enggaknya, tapi aku tanya suamiku juga dia membenarkan gitu. Jadi kayak ini tuh mungkin motifnya antara apa ya,
persaingan antara partai mungkin gitu, atau kayak ya ada kerjasama kayak teroris gitu lah ya, kok nggak usah bilang gamblang-gamblangnya ya kan. Karena aku juga nggak tahu pasti, dan sampai sekarang tuh malah kayak udah hilang gitu aja gitu loh, udah dapat pelakunya. Sampai sekarang ya nggak tahu sih apa tujuannya gitu, mereka juga nggak bilang, tapi ya kalau alam aja sih ya. Yang jelas itu ya nggak bagus banget sih ya. Kayak gimana ya, kalau tujuannya demi pemilu kejam banget ya, itu yang menyuruhnya ya menurut aku ya kan. Hanya karena demi pemilu sampai kayak gitu. Ini kalau ya, aku nggak bilang ini udah benar pasti karena pemilu ya. Terus kalau karena apa ya, karena ya teror gitu mungkin bisa jadi juga, tapi kayak gimana ya, soalnya kok kayak udah diatur banget gitu, pelakunya orang luar, terus korbannya rata-rata justru orang lokal. Jadi kayak gimana ya, entahlah, susah dikatakan gitu ya kan. Ya masih beruntung lah kalian yang tinggal di Indonesia ya kan, nggak ada yang namanya ya pertarungan antara partai sampai kayak gini ya kan. Paling juga ya sakit-sakitan atau apalah kayak gitu, nggak ada yang sampai mengorbankan masyarakat. Ya whatever lah, apapun alasannya ya itu jelasnya tidak terpuji dan juga tidak manusiawi. Jadi ya guys, kalian bisa lihat kan, udah nggak ada lagi tempat-tempat duduk tuh di sekitarnya tuh. Sini biasanya tuh di sini tuh rame, tempat duduk tuh ada gitu, pohon-pohon. Nanti aku tunjukin deh videonya, jadi kalian tuh juga bisa lihat. Jujur aku masih sampai sekarang pun jalan ini masih takut ya. Serem juga. Mungkin tujuan mereka ngangkat tempat duduk itu biar supaya jangan ada lagi kayak orang duduk udah gitu meletakkan tasnya dan ya ada sesuatu seperti itu gitu ya kan. Jadi memang untuk mengantisipasi sebaiknya mereka angkat semua, jadi nggak ada lagi gitu. Jadi kalaupun kayak orang mau ke toko kan, tasnya selalu diperiksa tuh ya kan, ada kolom detektornya kayak gitu ya kan. Jadi mungkin mereka takut juga untuk ke dalam kayak gitu sih. Jadi ya ada bagusnya juga sih, tapi ada nggak bagusnya juga, karena kalau aku capek aku nggak bisa duduk lagi. Soalnya kan tahu sendiri Istiqlal Street itu panjang banget. Kalian bisa lihat ya, aku show di depannya tuh guys, panjang tuh dari ujung ke ujung. Tadi aku dari ujung sana ke ujung sini, masih ke ujung lagi, tapi udahlah ya. Kayak gini sih, lenggang. Yang di sini tuh memang 24 jam tuh masih rame. Tapi sekarang lihat aja udah kayak gini, sepinya ya kan. Ya nggak terlalu sepi, tapi ya sepi lah daripada sebelumnya gitu loh. Tuh di sana tuh restoran banyak, ada klub juga. Ya tuh Selani churros nih, yang masih masuk dengan lidah orang Indonesia guys. Kalau mau beli di sini guys, churros. Banyak shopping center sih di sini, tempat restoran kayak gitu. Jadi memang tempat yang strategis banget ya, kalau ada orang yang mau melakukan hal-hal yang gila seperti itu ya, memang ya di sini tempatnya. Makanya kayak pemerintah sini tuh kalau ada peringatan hari apapun itu pasti di sini tuh dijaga ketat, semua penuh polisi, terus jalan masuk ditutup kayak gitu. Apalagi hari buruh sedunia, wah itu aku yang punya rumah dekat sini pun sampai nggak bisa lewat jalan sini, nggak bisa ke rumah aku, harus nunggu sejam dulu baru bisa ke rumahku. Oke guys, aturannya sih masih jauh ke sana ya, tapi udahlah ya, aku capek. Ini jalan potong ke rumahku. So guys, kalian udah lihat kan jalannya gimana sebelum dan sesudahnya setelah kejadian, banyak banget perubahannya. Jadi memang begitu banyak juga yang dirugikan sih ya, kasihan. Lihat nih kayak di sini, di sekitaran sini. Sebelumnya tuh ini rame banget di sini, orang kayak restoran gitu kan, jualan makan tuh rame banget pengunjungnya. Sejak kejadian tuh pada sepi, even pun malam minggu.
kayak Saturday night gitu ya, dimanapun negara ya namanya Saturday night pasti kan pada rame ya, mau ke klub, ke restoran. Tapi ya semenjak kejadian itu sepi banget, memang benar-benar banyak yang dirugikan sih. Oke guys, kayaknya sekian dulu video vlogku, karena ini juga kita udah mau nyampe di rumah. Jadi ya memang rumahku nggak jauh banget dari Taksim, ya sekitar 5 menit jalan kaki pun juga udah nyampe. Jadi ya jelas dengar kalau ada kejadian kayak gitu ya, memang dengar sampai ke rumah, ya kan. Oke guys, thank you so much buat kalian yang selalu nonton video vlog aku. Bagi kalian yang mau request video boleh tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang selalu support videoku. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa selalu support channel YouTube aku. Terima kasih banyak buat kalian. Assalamualaikum